Oke, kembali lagi. Ini video kedua yang merupakan juga lanjutan dari video sebelumnya. Sini kita bakal bahas tentang konsep penyusunan laporan keuangan sampai pada jenis dan bentuk-bentuk usaha. Oke, kita langsung saja. Terdapat beberapa konsep dalam penyusunan laporan keuangan. Di antaranya kalau dalam slide yang saya tampilkan kepada teman-teman itu ada 11 poin. Namun ada 3 poin utama dalam konsep yang ada, yaitu terdapat pada poin pertama, kedua, dan ketiga. Makanya saya bakalan jelaskan lebih detail tentang 3 konsep utama ini dibandingkan dengan konsep-konsep yang lain. Yang pertama itu konsep entitas usaha. Konsep ini bertujuan atau menghendaki adanya pemisahan antara hak dan kewajiban pemilik dan hak dan kewajiban perusahaan. Nah, jadi kita harus paham bahwa pemilik perusahaan itu tidak sama dengan perusahaan. Maksudnya harta yang dimiliki. Uang pribadi tidak boleh digabung dengan uang perusahaan. Begitupun sebaliknya. Uang perusahaan tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi. Seenaknya, tidak boleh. Nah, disitulah berlaku prinsip ini. Sehingga dalam penyajian informasi keuangan itu tidak, istilahnya apa ya, tidak boleh sembarangan. Ada aturan-aturan yang mengatur di dalamnya. Salah satunya ini. Terus yang kedua, konsep kelangsungan usaha. Nah, kelangsungan usaha yang dimaksud di sini di dalam penyajian laporan keuangan. Kalau misalnya teman-teman jadi seorang akuntan mau itu internal kah atau eksternal, dalam penyajian laporan keuangannya teman-teman tidak boleh memberikan informasi bahwa perusahaan tersebut bakalan bangkrut di kemudian hari, atau perusahaan teman-teman akan gulung tikar atau dan sebagainya. Itu dalam prinsip ini sangat tidak diperbolehkan. Jadi konsep ini menghendaki bahwa perusahaan harus berjalan terus menerus. Itu juga dibuktikan dalam penyusunan laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disusun itu dari periode ke periode. Jadi tidak boleh dari periode pertama langsung periode ketiga, harus terstruktur dari periode ke periode, karena dasar dalam penyusunan laporan keuangan di periode kedua itu diambil dari periode pertama. Begitupun dengan periode ketiga diambil dari periode kedua atau periode-periode sebelumnya. Sehingga memang dalam penyajian laporan keuangan ini ada kelangsungan atau sistematis dalam penyusunan laporan keuangan. Terus yang ketiga, konsep dasar keuangan atau biasa disebut juga dengan istilah satuan moneter. Konsep ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dalam penyusunan laporan keuangan kita harus menyimbolkan segala sesuatunya dengan satuan mata uang. Contohnya kayak begini. Untuk menyajikan informasi tentang kepemilikan mobil dalam suatu perusahaan, yang ditulis dalam laporan keuangan itu bukan jumlah mobilnya, melainkan harga dari mobil tersebut. Makanya di sini dijelaskan bahwa harus penyajiannya dalam satuan mata uang. Jadi dalam informasi keuangan akuntansi itu tidak ada penyajian yang misalnya mobil 2 unit, kertas 2 rim, komputer 1 unit. Itu semua dinilai dalam mata uang. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa lihat laporan keuangan
untuk melihat itu yang dimaksud. Terus konsep dasar keuangan ini juga menghendaki dalam penyusunan laporan keuangan itu konsisten dengan satu mata uang. Contohnya kayak begini. Kalau misalnya teman-teman bekerja di perusahaan internasional misalnya, teman-teman menyajikan atau sebagai akuntan di perusahaan tersebut, teman-teman menyajikan informasi keuangannya dalam bentuk rupiah, dolar, yen digabung dalam satu laporan keuangan. Maka informasi keuangan yang teman-teman sajikan tidak akan diterima baik oleh publik karena nilai mata uang di setiap negara itu berbeda. Jadi teman-teman harus konsisten dalam penggunaan mata uang. Misalnya menyusun laporan keuangan dalam bentuk rupiah, dari pertama hingga akhir harus menggunakan rupiah. Begitupun dengan penggunaan dolar, yen, dan lain sebagainya. Dari pertama dolar, selanjutnya sampai laporan keuangan tersaji harus menggunakan mata uang dolar. Terus konsep realisasi penghasilan, harga pokok, perbandingan penghasilan dan biaya. Mungkin teman-teman bisa baca karena penjelasannya juga sudah ada dan itu tidak terlalu rumit. Selanjutnya, karakteristik dari laporan keuangan itu ada beberapa. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan sama teman-teman apa sih itu karakteristik. Kalau ditinjau dari segi bahasa, karakteristik itu adalah ciri khas yang diberikan kepada sesuatu. Misalnya, contohnya Agus. Karakternya Agus pemarah, maka itu karakter yang ada pada Agus. Itu ciri khasnya Agus, suka marah-marah. Misalnya, contoh lagi, Sinar. Karakternya Sinar itu, karakteristik yang ada pada Sinar itu atau ciri khas dari Sinar itu, dia orangnya pendek, pesek, pokoknya serba kekurangan lah. Kurang mancung, kurang tinggi. Nah, itu ciri khasnya yang disebut jangan tersinggung ya. Contoh Ji. Oke. Dalam standar kualitas yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan, yang pertama itu harus dapat dipahami. Dalam penyajian laporan keuangan tidak boleh menyajikan laporan keuangan yang sulit untuk dipahami, atau misalnya informasi keuangan itu cuma Anda yang tahu, tidak boleh. Karena laporan keuangan itu tadi sebagai dasar utama di slide pertama itu atau di video pertama sudah dijelaskan bahwa laporan keuangan disajikan demi transparansi. Maka kalau misalnya sulit untuk dipahami, bagaimana bentuk transparansinya? Kalau cuma Anda yang mengetahui, maka dia harus berlaku umum. Terus relevan yang dimaksud di sini dia harus sesuai dengan hal yang memang benar-benar terjadi. Misalnya mobilnya harganya 10 juta, sajikan dengan informasi 10 juta. Kalaupun ada perubahan harga dan segala macam, itu harus ada informasi pendukungnya. Jadi harus sesuai dengan fakta. Terus reliabilitas, netral, tepat waktu, dapat dibandingkan, dan lengkap. Kayaknya semua tidak terlalu rumit. Kayak informasi laporan keuangan harus lengkap, jelas. Kalau misalnya laporan keuangan tidak lengkap, pasti orang akan mencari informasi-informasi lainnya karena yang disajikan itu tidak lengkap atau kurang. Jadi informasi yang tersampaikan itu tidak sepenuhnya. Terus dapat dibandingkan dengan informasi yang lain, maksudnya dari periode ke periode harus bisa dibandingkan ataukah dibandingkan dengan perusahaan lain agar dalam penyajian laporan keuangan itu tidak apakah istilahnya, kalau istilah
istilah yang paling sering saya temukan itu penyusunan laporan keuangan tidak seenak jidat loh. Itu yang dimaksud. Jadi dia tidak boleh serta-merta mengikuti maunya kita, tapi ada standar yang berlaku. Terus tepat waktu. Biasanya dalam penyusunan laporan keuangan itu dilakukan di akhir periode. Tapi biasa juga disajikan dalam bentuk triwulan, kuartal, semester, dan paling maksimal itu per tahun. Terus netral ini maksudnya tidak boleh menguntungkan salah satu pihak. Ini berkaitan dengan independensi. Dia harus tidak boleh memihak pada salah satu pihak. Misalnya laporan keuangan disajikan hanya menguntungkan pihak perusahaan, tapi nasabah tidak, dan lain sebagainya. Selanjutnya laporan keuangan dan unsur-unsurnya. Yang pertama, laporan laba rugi. Oke, apa sih itu laporan laba rugi? Untuk teman-teman calon akuntan, laporan laba rugi ini menggambarkan tentang kemampuan memperoleh laba atau pemasukan dalam suatu perusahaan. Jadi kalau mau lihat untung ruginya perusahaan itu ada di laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi sendiri cuman ada dua sub pokok yang ada di dalam. Kalau dalam akuntansi itu disebut dengan akun nominal. Yang ada di dalam itu adalah pendapatan dan beban. Mungkin penjelasan lebih lanjutnya mungkin kita bisa bahas di video berikutnya. Terus selanjutnya laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini itu erat kaitannya dengan laporan laba rugi. Laporan perubahan modal ini isinya ada beberapa item, tapi di sini menjelaskan bahwa modal yang dimiliki oleh perusahaan itu dipengaruhi laba atau rugi yang diterima oleh perusahaan. Kalau misalnya laba yang diterima oleh perusahaan itu meningkat, maka modal akan bertambah. Terus apabila perusahaan memperoleh kerugian, maka modal perusahaan akan berkurang karena laba menambah modal, rugi mengurangi modal. Terus selanjutnya ada laporan neraca. Ini subpokok yang disajikan dalam laporan keuangan. Ini laporan yang paling inti dalam laporan keuangan, yaitu laporan neraca. Di laporan neraca ini orang pembaca sudah bisa menggambarkan keseluruhan aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Yang ada dalam laporan neraca itu ada biasa disebut dengan akun real, yaitu pelaporan harta, pelaporan utang, dan pelaporan modal, dan sangat erat kaitannya dengan laporan perubahan modal yang sebelumnya. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan itu harus terstruktur. Kita harus susun laporan laba rugi, perubahan modal, terus neraca, karena ada saling keterkaitan di dalamnya. Terus selanjutnya ada laporan arus kas. Kalau di sini saya tidak bakalan jelaskan lebih laporan arus kas itu kayak bagaimana, karena laporan arus kas ini mungkin kita akan bahas ini di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena subpokok dalam pengantar satu ini itu sampai di laporan keuangan, laporan neraca. Tapi saya tetap kasih gambaran. Laporan kas itu ada 3 item yang terdapat di dalamnya, yaitu ada aktivitas operasional, ada aktivitas pendanaan, dan ada aktivitas investasi. Terus selanjutnya catatan atas laporan keuangan.
atau biasa disingkat dengan sila cal. Apa sih itu cal? Cal adalah informasi pendukung lainnya dalam laporan keuangan. Dia berisikan catatan-catatan historis atau catatan-catatan yang mendukung informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Jadi untuk struktur laporan ini untuk konvensional. Sedangkan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah itu berbeda. Perbedaannya berada pada jumlah laporan keuangannya. Kalau dalam pemerintahan terdapat 7 laporan keuangan. Mungkin kita bisa bahas di lain waktu untuk itu. Selanjutnya, jenis dan bentuk perusahaan. Teman-teman harus tahu membedakan jenis dan bentuk. Untuk jenis-jenis perusahaan itu cuma ada 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri, atau biasa disebut dengan istilah manufaktur. Dari perusahaan jasa ini, apa sih perbedaan dari 3 jenis perusahaan ini? Perbedaannya itu terdapat pada mekanisme, proses, dan produk yang dihasilkan. Misalnya untuk perusahaan jasa, dia lebih bergerak dalam bidang pelayanan. Sudah ada gambaran kan bagi teman-teman? Dia di bidang pelayanan. Contohnya kayak bagaimana untuk perusahaan jasa? Misalnya usaha laundry, hotel, bengkel, salon, dan paling sering itu adalah ojek online, kendaraannya kalian. Oke. Untuk perusahaan jasa ini, dia menyajikan atau menjual skill atau jasa. Jadi tidak ada barang dagangan di dalam sini. Jadi tidak ada barang yang diperjualbelikan, melainkan jasa atau skill atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Kayak misalnya asuransi dan sebagainya, mereka menjual jasa. Terus untuk perusahaan dagang itu menjual barang jadi. Jadi dia contohnya kayak misalnya begini, barang yang dibeli kemudian dijual kembali tanpa mengubah bentuknya, itu perusahaan dagang. Contohnya kayak bagaimana? Misalnya campuran, penjual pinggir-pinggir jalan, itu mereka semua usaha dagang, perusahaan dagang. Dan semua perusahaan-perusahaan yang membeli bahan dan lalu menjualnya kembali tanpa mengubah bentuknya. Jadi kayaknya di kehidupan sehari-hari kita bisa temui itu. Terus selanjutnya perusahaan industri. Perusahaan industri itu adalah perusahaan yang membuat produk, atau dalam kata lain, perusahaan industri itu membeli bahan mentah kemudian mengolahnya menjadi bahan jadi. Misalnya perusahaan sudah muncul industri yang mereka membeli bahan-bahan kemudian diolah menjadi minuman dan kemudian dijual. Jadi perusahaan industri ini sangat erat kaitannya dengan perusahaan dagang, karena perusahaan dagang mengambil barang dari industri. Misalnya contoh lain yang bisa saya kasih adalah jasa tailor. Di situ kan ada pembuatan baju dan lain sebagainya, bisa memesan baju dan sebagainya. Mereka beli kain kemudian menjahit menjadi baju, jas dan lain sebagainya, kemudian dijual. Itulah yang dimaksud dengan industri, membuat, mengolah. Kemudian bentuk-bentuk usaha.
Oke, bentuk-bentuk usaha itu ada usaha yang didirikan oleh satu orang dan dikelola oleh satu orang. Itu namanya usaha perorangan atau perseorangan atau individu. Dia pemilik sekaligus pengelola. Dia direktur sekaligus manajer. Dia pemilik modal sekaligus karyawan. Oke, terus perseroan terbatas atau bisa disebut dengan istilah PT. Perusahaan yang berbadan hukum yang kapasitasnya pemiliknya bisa lebih dari atau kategorinya banyak. Jadi orang semua bisa masuk dalam perseroan ini. Namun ada skala yang lebih besar kalau misalnya perusahaan itu go public atau istilahnya perseroan terbatas. Untuk membedakan perusahaan ini biasanya di belakangnya itu ada TBK. Jadi mungkin teman-teman yang pernah lihat PT Gudang Garam TBK. Berarti pemilik PT Gudang Garam itu sangat banyak, pokoknya semua orang bisa menjadi pemiliknya. Jadi sekalipun teman-teman kalau mau investasi di perusahaan PT Gudang Garam itu boleh. Oke. Terus selanjutnya persekutuan atau CV, persekutuan komoditer atau CV. Ini pemiliknya 2 orang atau lebih. Bisa dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Jadi dia tidak sebesar perseroan terbatas tadi. Terus ada firma. Firma ini tidak jauh beda dengan persekutuan komanditer. Teman-teman bisa baca penjelasannya. Terus badan usaha milik negara atau BUMN. Ini yang paling sering kita lihat. Saya contoh yang paling dekat sama kita itu Pertamina, PLN dan lain sebagainya. Terus badan usaha milik daerah. Misalnya badan usaha milik daerah ini yang dikuasai oleh pemerintah ya, pemerintah daerah pada umumnya. Misalnya kalau di Makassar itu ada PD Parkir, ada PDAM dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya untuk materi bab 1 ini. Pesan saya untuk teman-teman, jangan belajar untuk pandai, tapi belajarlah untuk tahu, maka kamu tidak akan kecewa. Oke, thanks for watching and see you again.